Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan coba bahas tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang kita bahas yaitu persamaan lingkaran tingkat dasar. Karena kita akan coba bahas persamaan lingkaran dalam dua kali pertemuan. Jadi pertemuan kali ini yang tingkat dasar, yang mudah-mudah saja dulu. Ya, ada 3 contoh soal daripada persamaan lingkaran tersebut. Ya, pembahasannya ada 4 lah. Maka nanti juga akan kami berikan sebagai latihan 4 soal. Ya, 4 soal. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, maka marilah perhatikan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi tentang persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran yang biasa dibahas di SMA ataupun di SMK. Oke. Lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran itu berdasarkan definisi adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Ya, berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu itu merupakan pusat daripada lingkaran. Sementara titik-titik yang berjarak sama itu digabungan seluruhnya itu adalah merupakan lingkarannya yang berbentuk bulat. Nah, itulah lingkarannya. Jarak lingkaran adalah jarak lingkaran terhadap titik pusat lingkaran yang besarnya selalu sama terhadap titik dimanapun pada lingkaran. Ya. Nah, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran diturunkan dari teorema Pythagoras. Ya, seperti ini contohnya. Kita lihat dari gambar ini ada garis yang berwarna merah yaitu garis AB. Ya, garis AB itu merupakan sisi miring dari segitiga ABC. ABC. Pada teorema Pythagoras, apabila yang ditanya dari sisi miringnya atau hipotenusa, maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, BC di sini, BC itu adalah jarak X2 dikurang X1 ini. Ini X2, B ini koordinatnya, B koordinatnya ada X2, Y2, sedangkan A ada koordinatnya X1, Y1. Jadi pada segitiga ini kita lihat jarak B ke C ini sama dengan X2 dikurang X1. Misalkan X2 ini 5, X1 ini 1, maka panjang jarak B ke C adalah 5 dikurang 1. Nih, ini misalnya 5, yang X2, X1 nya ini 1. Maka koordinatnya, maka B ke C ini adalah 5 dikurang 1 alias 4. Kemudian untuk AC itu adalah jarak yang Y1 nih, Y1 dikurang Y2. Kalau Y1 misalnya 9, Y2 7, maka panjang AC adalah 9 dikurang 7 yaitu 2 satuan. Sehingga dengan demikian maka AB kuadrat X1 dikurang X2 dikurang X1 pangkat 2 tambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Atau bisa juga X2, karena ini di pangkat 2 kan, maka X2 dikurang X1 bisa kita ganti jadi X1 dikurang X2 supaya apa? Supaya senada tanpa mengurangi hasil. Ya, jadi AB kuadrat X1 dikurang X2 pangkat 2 tambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Inilah dia gambar lingkarannya. Ya, ini dia. Nah, kalau kita hubungkan dengan gambar lingkaran ini, kita lihat gambarnya PQ. PQ itu seperti dengan AB. Ya. Dan kita anggap di sini P merupakan pusat lingkaran. Kalau di sini kita pada penjelasan ini A ini sebagai pusat lingkaran. Boleh juga bisa pusat lingkaran, samanya sama. Ya, ini kalau ini P sebagai pusat lingkaran. Sehingga persamaan lingkarannya ya yang berpusat di titik AB menjadi R kuadrat. R ini pengganti AB tadi. R kuadrat X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat, di mana
A dan B merupakan koordinat dari pusat lingkaran P, A, B. Oke. Contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berjari 4 dengan pusat lingkaran P 5,1. Ya, berjari 4 dengan pusat lingkaran P, 1. Kita akan coba gunakan rumus ini. R kuadrat X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Ya. Oke, penyelesaian. Rumus yang tadi R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Di sini R jari-jarinya adalah 4, A-nya adalah 5, B-nya adalah 1. Maka ini menjadi 4 kuadrat sama dengan X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Sehingga kalau kita keluarkan 4 kuadrat ini menjadi 16. X kurang 5 dikuadratkan, ini bisa kita gunakan rumus. Lihat, perhatikan caranya. X pangkat 2. Ya, 2 kali min 5 min 10. Min 10 kali X min 10X, maka kurang 10X. 2 kali min 5 min 10 kali X kurang 10X. Tambah 5 pangkat 2, 25. Kemudian tambah lagi di sini, tambah Y pangkat 2 langsung. 2 kali min 1 kali Y. 2 kali min 1 min 2 kali Y min 2Y. Tambah min 1 pangkat 2, 1. Ya. Itu sudah ketentuan. Y pangkat 2, 2 kali min 1 kali Y min 2Y, 1 pangkat 2, 1. Kemudian ini kita gabung, ya, maka 16 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ini. Ini kurang 10X, tulis di sini. Kurang 2Y, tulis ini kurang 2Y. 25 tambah 1, 26. Kemudian 16-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. 16-nya positif, pindah kanan jadi kurang 16. Ya, karena 16 sudah kita pindahkan, di sini jadi 0. Sehingga 26 kurang 16 sama dengan 10. Persamaan jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X kurang 2Y tambah 10. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X kurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi itulah dia persamaan untuk soal yang pertama. Bagaimana kita menentukan persamaan lingkaran jika diketahui jari-jari dan pusat lingkaran. Ya. Kemudian contoh kedua. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik P 2,3 dan melalui titik A min 4,11. Ini bagaimana menentukan pusat lingkaran? Jari-jarinya nggak diketahui, tapi yang diketahui ada pusat lingkaran dan satu titik pada lingkaran. Inilah dia. Nah, langkah pertama, karena kita nggak tahu jari-jari, maka kita harus cari dulu berapa jari-jarinya. Ya, gunakan rumus ini. R sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Yang mana X1, mana X2? 2,3. Ini kita anggap X1 kurang X2. Kurang X1, Y1. A min 4,11. X2, Y2. X2 nya 4, Y2 nya 11. Sehingga persamaan ini bisa kita rubah menjadi X1 itu 2 kan. 2 dikurang X2 nya min 4. 2 kurang min 4 pangkat 2 sesuai dengan rumus. Tambah Y1 nya adalah 3, Y2 nya 11. 3, Y1 kurang Y2, 3 kurang 11 pangkat 2. 2 kurang min 4 pangkat 2. Ini menjadi 6. 2 kurang min 4 berarti 6. 2 kurang min berarti tambah. 2 tambah 4, 6 pangkat 2. Tambah 3 kurang 11. 3 kurang 11 min 8 pangkat 2. Jadi karena 6 pangkat 2 berarti 36, maka menjadi akar 36 tambah 64. Negatif 8 pangkat 2 positif 64. Sehingga 36 tambah 64 menjadi 100. Disebut dengan R10 cm. Ya, inilah kita peroleh jari-jari daripada contoh kedua nih. Nah, setelah kita temukan jari-jari, otomatis jari-jarinya diketahui dan pusat lingkaran diketahui. Lalu kita lakukan cara seperti contoh 1. Ya, sama lingkarannya lihat. Kita gunakan rumus R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Gunakan cara seperti contoh 1. Ya, R sama dengan R10. Maka R kuadrat 10 kuadrat dikurang X kurang 2 karena P nya 2,3, X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat.
Ya, Y kurang 3 karena B-nya 3, A-nya 2, B-nya 3. Y kurang 3 pangkat 2. 10 kuadrat 100. X kurang 2 kuadrat sama seperti tadi. X pangkat 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4 kali X kurang 4X. 2 pangkat 2, 4 tambah. Y pangkat 2, Y kuadrat. 2 kali min 3, min 6. Min 6 kali Y, min 6Y. Tambah 3 kuadrat 9. Kemudian yang ini dalam kurung kita satukan. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X, jadi kita tulis kurang 4X dikurang 6Y, ini kurang 6Y tambah 4 tambah 9 13 ya, sehingga kemudian 100 ini kita pindahkan ya. 13 kita pindahkan dulu ke 100, jadi 13 positif pindahkan menjadi min 13, jadi 100 kurang 13 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y ya, ini sama dengan 87. 100 kurang 13 87 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y ya. Kemudian 87 kita pindahkan ke sebelah kanan ya, menjadi negatif, kurang negatif 87 ya. Ini dia X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y kurang 87 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan lingkarnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 87 sama dengan 0. Oke, itulah dia contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya tentang persamaan lingkaran. Lanjutan. Ya, ini yang gambar yang tadi. Terdapat berbagai macam persamaan lingkaran, yaitu persamaan yang dibentuk oleh dari titik pusat dan jari-jari, serta suatu persamaan yang bisa dicari titik pusat dan jari-jarinya. Dari hasil penyelesaian tadi, yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah sekian X tambah sekian kurang sekian Y tambah C, itu secara umum bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini dia. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. A yang melekat pada X, B yang melekat pada Y, dan C yang berdiri sendiri. Kalau ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah dia, kita lanjutkan tadi. Ini materi kita sambungkan. Dilihat dari persamaan di atas ini, dapat ditentukan titik pusat lingkarannya adalah. Nah, kalau diketahui persamaan lingkaran, bagaimana cara menentukan titik pusatnya? Maka kita gunakan rumus P A, B. P negatif setengah A di koma negatif setengah B. Tadi sudah diberitahu bahwa A itu adalah yang melekat pada X, B yang melekat pada Y ya. Kemudian jari-jari lingkarannya, bagaimana menentukan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran diketahui. Nah dia, R sama dengan akar setengah A pangkat 2 tambah setengah B pangkat 2 dikurang C. Atau kita gunakan aja yang terakhir ini, 1/4 A pangkat 2. Nah ini 1/4 A pangkat 2, karena ini kita A besar sini ya. Tambah 1/4 B pangkat 2 dikurang C. C itu bilangan yang berdiri sendiri. Ya. Contoh. Tentukan panjang jari-jari dan pusat lingkaran dengan persamaan berikut. Ya, ada 2 soal. Cari jari-jarinya dan cari titik pusat lingkarannya. Yang pertama X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 10Y tambah 9 sama dengan 0. Yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 14Y kurang 104 sama dengan 0. Yang A cari jari-jari dan pusat lingkaran, yang B juga cari jari-jari dan pusat lingkaran. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang A, yang persamaan soal yang pertama. Di sini kalau kita perhatikan soal yang pertama, di sini kita gunakan rumus pertama yang R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C, di mana A nya di sini adalah negatif 6, B adalah negatif 10, C adalah positif 9 ya. A negatif 6, B nya negatif 10, dan C adalah positif 9, sehingga menjadi R sama dengan akar 1/4 A kuadrat menjadi negatif 6 kuadrat tambah 1/4 B kuadrat 1/4 kali min 10 pangkat 2 dikurang C. C nya 9 berarti dikurang 9 ya. Jadi negatif 6 dikuadratkan 36, maka menjadi 1/4 dikali 36 ditambah 1/4 dikali min 10 pangkat 2 100 dikurang 9.
36, seperempat kali 36 sama dengan 9. Seperempat kali 100 sama dengan 25. Maka ini menjadi R sama dengan 9 tambah 25. Nah, 25 ini seperempat kali 100 dikurang 9. Sehingga menjadi akar 25. 9 tambah 25, 36. 36 kurang 9 kembali ke 25. Jadi sama dengan adalah 5. Itulah dia jari-jarinya. Ya, jari-jari. Sudah ketemu. Kemudian kita cari lagi dengan pusat lingkaran. Pusat lingkaran gunakan rumus P A, B P negatif setengah A, negatif setengah B. Tadi kembali kita lihat A-nya adalah negatif 6, B-nya negatif 10. Maka ini menjadi PABP negatif setengah kali A, A-nya negatif 6, negatif setengah kali B, B-nya adalah negatif 10. Negatif setengah kali negatif 6 sama dengan 3, negatif setengah kali negatif 10 sama dengan 5, berarti 3,5. Ya, min setengah kali min 6, 3, min setengah kali min 10, 5, 3P, 3,5. Jadi untuk persoalan yang A ini jari-jarinya adalah 5 dan pusat lingkarannya adalah 3,5. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang B. Kembali menggunakan rumus R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. R sama dengan akar seperempat A. A-nya adalah tadi kita lihat, ini yang B ya. Kita lihat A-nya 8, B-nya negatif 14. Ya, A-nya 8, B-nya negatif 14. C-nya negatif 104. Maka seperempat A kuadrat berarti seperempat 8 kuadrat ditambah seperempat B kuadrat menjadi seperempat negatif 14 kuadrat. Karena B-nya adalah negatif 14 ya. Kurang C. C-nya tadi apa? C-nya tadi negatif 104, maka dikurang negatif 104. Maka ini menjadi 8 kuadrat 64, min 14 kuadrat sama dengan 100 positif 196. Nah, ini menjadi seperempat dikali 64 tambah seperempat kali 196 kurang 104 menjadi tambah 104. Seperempat dikali 64 menjadi 16. Seperempat kali 196 menjadi 49. Ya, 49 tambah 104. 16 tambah 49 tambah 104 ini menjadi akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi R-nya adalah 13 cm untuk soal B. Oke. Kemudian dengan menggunakan bersama-sama kita cari ini yang B tadi, jari-jarinya pusat koordinatnya. Gunakan rumus P A, B dengan P minus setengah A, negatif setengah B. A-nya 8, B-nya negatif 14. Maka ini sama dengan P negatif setengah kali 8, negatif setengah kali negatif 14. Negatif setengah kali 8 adalah negatif 4, negatif setengah kali negatif 14 sama dengan positif 7. Maka P sama dengan negatif 4, ya, inilah dia mengenai soal lingkaran yang kedua tadi. Oke, jadi diperoleh jari-jarinya 13 dan pusat lingkarannya adalah P negatif 4,7. Ya. Nah, sini ada soal latihan. Ada 3 soal. Ada 3 soal, tapi yang pertama ini ada 2. Yang kedua 1, yang ketiga 1. Jadi totalnya ada 4 soal yang harus dikerjakan. Yang 2 dan 3 ini berupa pilihan berganda. Ya, pilih salah satu. Kemudian yang pertama ini cari secara esai. Ya. Belajar benar-benar contoh soalnya, kerjakan ya. Selamat belajar dari rumah, selamat bekerja ya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.